Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dan saya percaya saudara dalam lindungan Tuhan. Saudara, saya diingatkan satu nats firman Tuhan dalam Roma pasal 10. Dikatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Saudara, Rasul Paulus menuliskan ini karena dia ingin mengingatkan saudara dan saya bahwa firman itu dekat kepada kita, yakni di dalam hati dan di dalam mulut kita. Mengapa? Karena kita tahu kan bahwa firman itu hidup, firman itu berkuasa, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan roh dan jiwa, sumsum dan tulang. Oh, betapa dahsyatnya firman Allah itu hidup, dia bergerak, dia menciptakan, bahkan alam semesta ini diciptakan oleh firman-Nya yang penuh dengan kekuatan. Tuhan Allah berfirman, maka jadilah terang, maka jadi. Dan Ibrani 1 ayat 3 berkata bahwa Allah menopang segala yang ada ini dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Kalau firman-Nya berkata ada, maka akan ada. Kalau firman-Nya berkata tidak ada, maka akan tidak ada. Kalau firman-Nya berkata terbuka, tidak ada satupun kuasa yang bisa menutupnya. Kalau firman Allah berkata tertutup, juga tidak ada satu kekuatan di alam semesta ini yang bisa membukanya. Nah, sedangkan firman itu Rasul Paulus katakan itu ada dekat dengan kita, yakni di dalam mulut dan di hati kita. Nah, itulah sebabnya saya ingin mengingatkan, ketika mulut kita, ketika hati kita dipenuhi dengan firman Allah, apapun yang terjadi, saudara dan saya akan mengeluarkan perkataan iman. Mungkin keadaan kita tidak sama dengan firman Tuhan yang kita percayai, tetapi ketika firman Tuhan yang ada di hati dan di mulut kita itu kita keluarkan, telinga kita mendengar, iman kita bertumbuh, maka akan terjadi sesuai dengan perkataan kita. Amsal berkata, hidup dan mati seseorang itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan, dia memakan buahnya. Nah, sekarang tergantung kepada kita. Apakah benar mulut kita ini penuh dengan firman? Bagaimana caranya mulut kita penuh dengan firman? Otomatis hati kita harus penuh dengan firman. Bagaimana caranya hati kita penuh dengan firman? Maka saudara dan saya harus membaca, memikirkan firman itu. Seperti yang dikatakan Yosua, kita harus merenungkan, memikirkan firman itu siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati. Ketika hati kita meluap dengan firman Allah, saya percaya bahwa ada kuasa yang beserta dengan kita. Kita hidup penuh dengan mujizat. Sekalipun kita berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, maka saudara dan saya akan tetap merasakan mujizat Allah. Saya yakin saudaraku, kalau saudara sadar akan hal ini, bahwa firman itu dekat dengan kita, nggak jauh. Firman itu sudah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi saudaraku, ketika saudara dan saya memenuhi hidup ini dengan firman, pikiran ini dengan firman, mulut kita mengucapkan firman, maka tidak ada satupun yang mustahil. Karena saya percaya firman Allah itu hidup. Karena firman itu adalah Yesus Kristus sendiri. Semua berubah, tapi firman Tuhan tidak berubah. Saya ingin mengajak saudara untuk kembali mempercayai firman lebih daripada semuanya, dan memasukkan firman itu di hati kita, supaya hidup kita benar-benar diubahkan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu, di mana Engkau mengatakan bahwa firman-Mu itu dekat dengan kami, yaitu di hati kami dan di mulut kami. Itulah firman iman kebenaran. Dan kami percaya ketika kami menghidupi firman itu, maka firman-Mu akan berkuasa atas hidup kami. Biarlah semua kami pendengar hari ini dikuatkan kembali untuk kami mempercayai firman-Mu dan memperkatakan firman-Mu, sekalipun keadaan belum sama dengan firman-Mu, tetapi kami percaya bahwa kuasa firman-Mu akan terjadi. Firman-Mu lah Tuhan yang harus terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus aku bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Sampai bertemu.